Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahibul bait, tuan rumah, jemaah majelis yang mulia, alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah, kembali mengumpulkan kita di dalam majelis yang penuh dengan barakah dan ampunan Allah. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil berkah membaca qasidah Muhammadiyah. Nah, ini qasidahnya tolong dibagikan, ada qasidahnya. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan dengan membaca qasidah Muhammadiyah ini hidup kita, keluarga kita, majelis kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di tengah. Maksudnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa محمد خير خلق
كلهم محمد دينه حق الدين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره رب على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صار الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهرا من سائر تهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاء يطغي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات حكم محمد يوم بعث شافعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد القائم للذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي به مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفي الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله البنجري والشيخ سيدي بن عبد الغني البنجري والشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية البنجري والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الوهاب الدنكلي ووالدينا ووالدهم وشيخنا معلمين أن الله ينفعنا بعلومهم أسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وبكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa adama intifa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi. Wa qala al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah majelis yang mulia, melanjutkan kajian kita masih membahas tentang sekitar masalah perkara yang membatalkan wudhu. Terakhir pembahasan kita ialah perkara yang membatalkan wudhu, bagaimana hukumnya apabila tersentuh dengan manusia yang wadih, manusia yang jelas, laki-lakinya jelas, perempuannya jelas. Nah sekarang yang jadi masalah, ada manusia tuh yang ghairu wadih, yang kada jelas. Siapa manusia yang kada jelas? Punsa muskil, yaitu bencong yang punya alat kelamin dua. Ini kada jelas. Disambat lelaki katia bebini, disambat bebini katia lelaki. Nah, ini kada jelas. Mudahan kita terhindar dari yang kada jelas. Amin. Apa hukumnya tersentuh dengan manusia yang kada jelas ini? Dia punya alat kelamin dua, maka tiada batal wudunya. Dengan menjabat ia akan salah satu daripada dua alat kemaluannya, kada batal. Ini pulang keistimewaannya nih, karena berkemungkinan yang dijabatnya itu yaitu daging atau benda atau anggota tubuh yang lebih. Tetapi jika menjabat khunsa muskil, banci yang punya alat kelamin dua akan dua alatnya sekaligus, maka batal wudunya. Ada ustaz orang kayak ini? Ada. Tapi itu biasa ini di kota-kota besar. Ya. Kalau nang di wadah kita nih anu hajat uulahan gitu. Bicungan gitu. Jadi kalau sifatnya kayak begini, tapi maaf dia punya alat kelamin laki-laki, itu bila dia mati itu dihukumi seperti lelaki. Tapi ustaznya bila malam kayak begini, ada pengaruh. Lihat dari maaf alat kelaminnya. Bila alat kelaminnya laki-laki, ya dia laki. Bilanya mati dikafani seperti laki-laki. Yang jadi masalah nih yang punya alat kelamin dua. Ini ada manusia yang seperti ini. Nah bagaimana hukumnya orang yang punya alat kelamin dua ini, dia menyentuh salah satu daripada kemaluannya, maka tidak batal wudunya. Misalnya dia menyentuh kemaluan laki-lakinya, itu kada batal wudunya. Kenapa? Mana tahu itu anggota tubuhnya nang talabi, yang talabi. Dan batal wudunya bila dia menyentuh dua langsung kemaluannya sekaligus. Nah itu baru batal wudunya. Tapi ini kada perlu dibahas benar. Jarang kita tamu makhluk nang gaib kayak ini makhluk kayak ini. Nah, langsung aja lah kita halaman ke-26 pasal yang ke-8 pada menyatakan beberapa tempat yang disunahkan untuk berwudu, yaitu ada 25 tempat yang disunahkan kita untuk berwudu. Yang pertama, setelah berbekam sunnah wudu. Ya, setelah berbekam. Ini berbekam ini sunnahnya Nabi SAW. Tanggal berapa itu nang sunnah Nabi itu? Tanggal 15/21 nang naik bulan itu bagus, karena pada waktu itu darah lagi kuat-kuatnya, lagi padat-padatnya, maka disunahkan kita berbekam.
Ya sunnah hukumnya berbekam ini. Nah bila setelah berbekam ini sunnah berwudu. Yang kedua setelah membuang darah kotor. Setelah membuang darah kotor pun sunnah berwudu. Yang ketiga setelah keluar darah daripada hidung sunnah berwudu. Mimisan keluar darah dari hidung sunnah berwudu. Yang keempat setelah mengantuk. Nah, jadi bila ngantuk bawa berwudu. Kada mampan juga bawa mandi. Masih ngantuk juga bawa tajun kalau masih ngantuknya di luar panggung buaya dan lagi. Nah, jadi kalau kita ngantuk bawa wudu, ini anak-anak kami nih yang ngapal Quran kan subuh dia waktu ngapal tuh paling bagus setelah atau sebelum subuh tuh paling bagus. Waktu lagi cerdas-cerdasnya otak kita nih ngapal sebelum subuh tuh paling mantap sudah. Biasa kan agak ngantuk tuh bawa wudu. Wudu. Karena ketika dia berwudu akan menghilangkan ngantuk. Dan yang kelima sunnah berwudu setelah tidur dengan menetapkan dua punggungnya pada tempat duduknya. Dia kan kalau dia tidur itu kalau dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Sampai teguring misalnya hari Jumat khatibnya kapal panjangan sejam setengah. Apanya nang dibahas kada tahu jadi tersembar. Nah, teguring kawan 5 kali dah terbangun kada tatalah juga khatib. Nah, kayak Pak Ustaz, aku teguring berduduk tadi kadang nggak tahu tuh. Cuman sunnah wudu kayak itu. Jadi kalau kita tidur atau tertidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kata ulama yang tidur ini maaf badannya sangat kurus. Tidak ada lagi badagi. 3 tulang pantat aja lagi. Itu walaupun tidurnya duduk tetap batal. Kenapa? Yang menekan, yang menahan angin keluar tuh ada lagi tulang. Jadi syukur kita ini berdaging awak. Alhamdulillah jadi banyak makan lah supaya berdaging. Pikiran tanang banyak makan. Jadi kalau guring pina ngantuk berduduk kadang membatalkan wudu. Hanya 3 jam nggak hati buhut bahasa loa kita. Guring aja deh. Maka si Dini bila masuk masjid mulai mencari tihang yang ada kipas anginnya. Hanya imbah talah tahiyatul masjid bismillah bismikallahumma ahya Jumat baca doa guring bismikallahumma ahya bismika amut. Hanya orang pengumuman masjid mengumumkan duit wakaf ini bismikallahumma ahya bismika amut. Sebab nang mengumumkan wakaf ini sudah mengumumkan jadwal khatib hari ini beserta imam si bulat aja ini lawasnya gurunya nih langsung aja baca lagi bismikallahumma ahya bismika amut. Bisa bujur 5 kali terbangun kada ampih belum khutbahnya lah. Ini ada buku khutbah itu yang sampai 4 lembar ada. Jadi kalau kita nukar buku khutbah ditaruh di mimbar masjid itu dilihat juga. Kalau misalnya khutbahnya sampai 4 lembar jangan ditukar kayak itu. Siapa yang dengarkan seorang palambar lawas benar per setengah jam khutbah. Cari yang buku khutbahnya kira-kira 7 menit. Kan banyak sekarang nih. Ada khutbahnya Ustaz Abdul Samad yang 7 menit, ada kayak Marzuki Mustamir, ada juga ulama NU 7 menit itu sedang sudah berkhutbah. Karena di dalam kitab Maulid Nabawi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, Nabi Muhammad itu wa yutilus salata wa yaqsurul khutbal jumu'iyyah. Nabi Muhammad itu kalau sholat Jumat sholatnya panjang, lama, dia memakai ayat panjang, tapi khutbahnya pendek. Itu Nabi Muhammad. Ada kadang-kadang kita khutbahnya panjang, lah maka kan dijelas pulang, mic-nya sumat mati sumat itu. Hari ngopaktir bola. Anak badan nawak aku hatip nih. Guring sedih guring. Ya Allah. Jadi gak usah panjang benar khutbah. Sasadang aja. 7 menit tuh sadang sudah. Ada orang alim gara-gara dengar khutbah tuh katanya. Ada suatu dengar aku nih alhamdulillah wah ini jadi orang alim gara-gara karep dengar khutbah. Dah lah. Mau hendak alim tuh duduk di majelis sejak duduk di majelis tiap malam duduk mau alim. Tapi kalau misalnya kita dengarkan khutbah, kadang mau alim,
Nah khutbah itu kesimpulannya aja, jangan terlalu lama. Nah jadi kalau kita tidur dalam keadaan duduk, maka tidak membatalkan wudu, tapi sunnah kita berwudu, sunnah aja berwudu. Kalau kita tidur dalam keadaan merambah, berbaring, batal wudu. Walaupun kadang merasa tak kantuk, berabah satu mak ngantuknya berabah 2 menit dia teguring bangun sembahyang subuh, jangan kau dah wudu tadi, kau mau teguring laku berabah tadi. Akhirnya aku kadang merasa tak kantuk guring tadi. Walaupun kadang merasa tak kantuk, tetap batal wudu. Kenapa? Karena ini berabah lagi baring. Lain kalau tidurnya tadi berduduk ini, nah itu kadang membatalkan wudu. Kami ada bisi kawan di Jawa itu orang Tungkal. Wah ini jadi guru di Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Shalihat. Kawan sakalas waktu di Jawa, ini bila imbas sembahyang subuh, pondok kami itu kalau wiritan imbas sembahyang subuh itu jam 7 hanya selesai, jam 7 pagi yang selesai. Panjang wiritan imbas subuh. Kadang-kadang santai itu nang mana tahan, kadang guring berdulu, enggak ada tahan. Yang mana tahan tadi guring di situ ya. Maka guring kawan ini bila guring kalau dilihat dari belakang kepalanya hilang. Kayak gini. Ada kawan kan ada orang guring kalau berduduk tuh kepalanya hilang dari belakang. Jadi aku takjub pertama tuh. Astagfirullah. So aku hantu kada bawa kepala. Rupanya kawan sekamar. Rupanya ini bila guring berduduk kayak gini. Ini bujur-bujur hilang. Jadi kita melihat dari belakang tuh model kayak orang kada bawa apa. Itu janak benar guring itu nikmat. Jadi bujur jar guru. Nikmatnya tidur itu bukan di atas kasur yang empuk kada, tapi nikmatnya tidur itu ketika sangat ngantuk. Orang kalau sangat ngantuk duduk pun masya Allah nyaman beliuran. Sekali terbangun, ngapa baju ini ngapa basah aja. Jangan kira kalau kuano bubur sumsum kawan nggak ada. Jadi ini ketujuh makan bubur sumsum. Sekali dirasanya sih ngapa pahit. Orang tuh liur besimu mulai jadi besi surangan dia. Jadi kalau kita tidur keluar liur besi dalam keadaan berduduk tuh kada najis, karena yang keluar itu dia dari bagian kepala. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan berbaring keluar liur besi itu najis. Kenapa? Karena yang keluar itu dari perut. Jadi kalau kita berabah tidur nyenyak keluarkan liur besi kan, yang bisa jadi pulau di bantal kita kan, Pulau Kalimantan, Pulau Korea, Pulau Cameron, macam pulaunya itu. Anu guru aja tuh dingin bila dipakai. Itu najis tuh. Jadi kayak apa Ustaz? Kalau misalnya bantalnya karena liur besi waktu kita guring malam, kadang mungkin dirandam bantalnya, dirandamnya pakai backlit. Habis 4 hari 4 malam kadang bantal lagi. Kadang mau kering, kapoknya basah. Jadi pasalah kita ngikut mazhab Imam Malik, beliau membolehkan hilang bekas najis itu dengan kena sinar matahari. Jadi dijemur bantalnya tuh dijemur, kenakan sinar matahari. Lah itu bisa menghilangkan najisnya. Jadi kalau mazhab Syafi'i mau kada mau harus ditapas, dibersihkan tadi. Kada mungkin bantal itu kita tapas. Nah, kemudian yang keenam sunnah berwudu setelah muntah. Sunnah wudu setelah muntah. Jadi bila mbah muntah kebanyakan makan, mentang-mentang lauknya nyaman ya dah, maka mengawat nasi itu kada kayak urat, kayak kapal karuk. Jadi ada kami bisi kawan di pondok, tujuh malah hatinya makan. Kawan di pondok itu kan aneh-aneh santrinya. Kawan tuh bila makan kada mau langsung menyuap kacaknya kalau nasi. Jadi sepiring tuh 3 kali kacak juga. Biasanya kan kita sepiring sampai 10 kali suapnya, ada 3 kali suap. Kenapa? Di kacaknya loh, kacaknya. Udah nang kayak bulat tuh aneh. Ya Allah, ya Allah. Nah kayak ada tuh yang makan kayak itu. Jadi karena kebanyakan makan tadi muntah. Nah muntah itu setelah muntah sunnah berwudu. Lah, setelah sunnah berwudu. Yang ketujuh setelah memakan sesuatu yang dimasak dengan api, maksudnya sesuatu yang dipanggang. Jadi bah makan sesuatu yang dipanggang sunnah berwudu. Ikan panggang, ayam panggang,
onta panggang, apalagi ikan bilis panggang, ada ikan bilis panggang. Yang berpanggang-panggang itu sunnah setelahnya berwudu. Kenapa? Karena mulutnya lain baunya. Ya, apalagi mau sholat pas kita hendak sholat, ibah makan ayam panggang itu baunya lain baunya, terasa benar baunya yang berpanggang-panggang tuh. Maka setelah memakan makanan yang dimasak dengan api dalam arti yang berpanggang, ini hukumnya sunnah berwudu. Kemudian yang ke-8 sunnah berwudu setelah memakan daging onta. Di tembilahannya ada dah jual randang onta. Gulai onta ada ya. Nah, tapi kalau di Makkah ada. Kalau di Makkah tuh ada tempat peternakan onta ngarannya. Di situ ada susu onta, ada kamih onta, ada daging onta. Iya, ada semuanya. Kita beli susunya tuh kalau kada salah sekitar berapa rial itu. Langsung diminum situ. Alami. Hanya imbah diperas, kita langsung disiapkan, langsung minum situ. Entah berapa rial, 3 rial apa 4 rial itu susu onta itu. Nyaman susu onta tuh. Hambar-hambar paket. Sambat hambar kada, sambat paket kada. Tapi alami susu onta itu. Ya. Tapi ada yang mengatakan Ustaz, air kencing onta itu Ustaz boleh tidak diminum? Itu jadi obat. Nah, ini khilaf ulama. Khilaf ulama. Mayoritas ulama-ulama kita NU itu beliau-beliau itu ngikut pendapat yang tadi tidak membolehkan minum air kencing onta. Tapi ada ulama yang membolehkan karena Nabi katanya pernah meminum air kencing onta sekedar jadi obat. Mungkin kata ulama NU pada waktu Nabi minum itu mungkin pas Nabi memang hendak dijadikan obat kencing unta tadi. Amun kita nasihat siang ini jangan minum ameh unta. Ada itu. Makanya di peternakan unta tuh ada spesial berjual kencing unta, katanya itu bisa jadi obat. Belum pernah lihat di YouTube itu beberapa ustadz yang terkenal itu minum air kencing unta. Nah kalau kita kan usaha lah, dosa banyak benyunang lain. Kan benyu susu aja jauh nyaman susu daripada benyu kencing unta. Bujur. Nah, apanya? Salah kan bukan der. Sembuh hancing itu diminum. Nah habis sudah. Kemudian yang ke-9 sunnah berwudu setelah mengumpat orang. Ibaratnya berarti orang berwudu. Salahnya berarti orang cak wuduan yuk. Ini larangnya tukang gosip syariah. Tukang gosip syariah. Artinya apa? Lah selesai nyambati orang, fitnah orang bawa wudu. Sunnah hukumnya. Supaya apa? Ini nah bersih lagi mulutnya dari dosa. Bukan kegampangan dosa nyambati orang. Kenal dosanya. Nabi Muhammad angkat tangan di hari kiamat, tidak bisa ngasih syafaat orang yang tadi punya hubungan dosa dengan makhluk. Kalau sebesar apapun dosa manusia ini yang berhubungan dengan Allah, Nabi Muhammad masih bisa ngasih syafaat. Tapi kalau sudah yang berhubungan dengan manusia, ya Nabi urus dulu dengan kekawananmu. Selesaikan dulu, kaos dulu suah nyuntan sandalnya, selesaikan dulu, bulikakan dulu sandalnya. Hanya aja Nabi ku beri syafaat. Bahkan Allah Ta'ala kayak itu juga. Ketika kita mau minta ampun dengan Allah Ta'ala tentang dosa kita yang berhubungan dengan sesama manusia, apa ajar Allah? Selesaikan dulu masalahmu dengan hamba. Kalau dulu nyambetinya, selesaikan dulu. Kayak apa kita harus menyelesaikan? Maka amal ibadah yang kita lakukan transfer, dipindah oleh Allah ke buku catatan amal orang yang disambeti tadi. Jadi sebenarnya kalau pandangan tasawuf, orang yang diribah dan meribah itu untung orang yang diribah. Bahkan dalam satu kitab, ketika kita menyambeti orang, itu 70 sembahyang kita yang diterima Allah dipindahkan pada waktu itu juga ke buku catatan amal orang yang kita sambeti tadi. Itu 70 sembahyang yang nyata diterima Allah. Kira-kira sembahyang kita selama ini yang diterima Allah berapa kira-kira? Ada jelas jualan? Nah, ada sembahyang kita ibaratnya 70 sembahyang kita yang diterima Allah gara-gara menyambati orang, maka 70 sembahyang kita yang diterima Allah ini langsung Allah pindahkan ke buku catatan amalan orang yang kita fitnah, orang yang kita riba.
Makanya Imam Hasan Basri ketika beliau mendengar dari muridnya, guru di pasar orang menyambeti pian guru, apa jadi Imam Hasan Basri? Alhamdulillah, aku dapat pahala nang aku kada beramal. Biasa kan pahala kita dapat setelah beramal. Ini dari Imam Hasan Basri, aku dapat pahala padahal aku tidak beramal. Malah Imam Hasan Basri nanya, siapa yang nyambeti aku tuh? Tuh rumahnya di sana tuh. Beliau bikinkan kue, ulahkan wadai apam tuh tambahan aja. Wadai apakah diulahkan sidin tuh? Akhirnya dihadiahkan kepada orang yang menyambeti tadi, orang yang memfitnah tadi. Masya Allah, takjub nang memfitnah. Apa Hasan Basri itu menyukai wadai? Pada semalam tuh aku menyambetinya bebuihan untuk menyambetinya. Kenapa membalas wadai? Nah inilah dia Imam Hasan Basri, wajar aku membalas wadai karena kau memberi aku pahala, aku balas dengan kue. Ini pun belum seberapa. Pahala dengan kue tidak ada bandingannya, jauh lebih baik pahala. Ini orang yang paham. Tapi bila kita kada paham disampaikan orang masa parah. Wani kada bunuh kucing jangan wani, mau gayanya masak parah. Kita nih belajarlah tasawuf tadi, sabar kita. Yang hebat itu bukan manusia yang ibarat itu kada bisa menyakiti orang. Itu wajib hukumnya kita tidak boleh menyakiti orang. Jadi manusia itu yang paling hebat, napa ujar Nabi, ihtimalul adha, menahan disakiti orang, ini yang paling hebat. Ihtimal itu sabar kada melawani orang yang memusuhi. Itu ihtimal. Ini kunci suksesnya Nabi dalam berdakwah. Kita kalau di masyarakat, kalau kada ada ihtimal, hati kita ini pendendam, hati kita ini penyarikan, penyinggungan, kada bakalan sukses dakwah kita di masyarakat tadi. Karena menghadapi masyarakat itu lain-lain tingkah lakunya. Dengan ihtimal tadi, sabar, mudah memaafkan, kada hendak membalas dendam, mau berhasil dakwah. Inilah dakwah yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita jadi guru, itu ihtimalnya harus kuat, sabar dengan murid. Ini muridnya ada bang nang pembebal ada 12 kali guru nerangkan kada paham. Ya guru paham, ada ya guru ngapa kok ngumbut tadi, ngantuk guru aja. Maka paling kuat pulang ngumbut. Rupanya kan ngantuk. Kemudian disunatkan berwudu setelah daripada fitnah. Imbah memfitnah sunat berwudu. Cuma malaikat kita jangan memfitnah. Kalau difitnah kita ada masalah. Kitanya jangan memfitnah. Sandal kita dimaling orang, kalau ada masalah. Artinya Tuhan nyuruh ganti nanganya. Yang penting kita jangan maling sandal orang. Hayam kita dicuntan kawan di korongan itu ada masalah. Ada masalah. Karena hayam yang dicuntan orang itu jadi saksi di hari kiamat. Pas kita masuk neraka karena kebanyakan dosa, datang hayam jegau tadi. Aku jadi hayam suah ya Allah dicuntan orang, inya sabar. Gara-gara sabar hayamnya dicuntan orang apa? Diampun ya Allah dosanya. Jadi bagus kita diisi sandal ke masjid hilang. Lah itu kayaknya jadi saksi. Yang parah itu diisi sandal kada suah dibawa ke masjid. 7 sandal di rumah, ada soal di rumah masjid, orangnya ada soal masjid. Nah, ini parah kan? Nah, makanya bagus kita, tapi jangan tiap hari hilang. Ada keduitan pulang menukar. Jadi mereka nukar sandal tuh nang capal-capal aja nang buah masjid ya. Jadi bila hilang kada banyak ganti, paling 10.000. Amun nang sandal kulit dibawa ke masjid nang 300.000 tuh nyatakan ya. Boleh tinggal bakas, walaupun bertulisan di situ. Please jangan diambil. Maling kada tahu please, tapi dia maling kada berduit hampok tandal nih. Nah, dikuncinya pelang digemboknya pakai gembok speeder. Tatak maling. Ini maling kada tahu lagi. Mengurang berkubur bawa amas di kuburan tuh bungkarnya weh. Nama kita berhari kakanakannya. Ustadz dulu waktu anak-anak seperti santri itu kalau lewat di pinggir pohon jambu, pohon mangga, itu kalau ada kayak botol sirup ya, itu jangankan hendak memutik mengambil mangga jambu orang, lalu aja kada wani sih. Bila ada botol sirup, karena ujarnya di botol tuh isinya darah.
Jadi bila tak ambil jambu nang di situ ada kayak botol sirup bergantung, itu langsung garing bah ambilnya. Tapi darah, wah ini kakanakan di kampung ada tahu lagi nang botol sirup bergantung di buah mangga tuh. Jangan nang botol sirup botol kicap nang gala tuh bergantung situ. Habis mangga orang dicintainya. Itu kakanakan wah ini jaga wah ini. Ujur. Dulu bila keranda lalu ada orang mati di sana, orang bawa keranda itu sibuk nutup pintu. Kakanakan tuh bila melihat orang bawa keranda garing 3 hari 3 malam. Wah ini bila ada orang bawa keranda, ini dibawa keranda. Yuk, sampai orang menguburkan, aku batalkan dihiga, kakanakan dihiga kamu. Kau juga nak tajuk. Belum lagi guru aja. Jangan aja jenguk mayat nang daun bang tadi. Ayo boleh orang pilih. Ya Allah, kakanakan dia jaga wahina. Makanya jarang penggaringan kakanakan wahina. Karena ibarat nanti keyakinannya tuh nah. Lah kalau bahari kan sisiket garing, melihat batu nisan dijual di pasar ini garing, pasar di bidara itu nambah palang ini, soalnya di palang ini. Nah ini orang tua di palang ini, bidaraan, nggak pajak kau disilangi terus pakai jenar kuning, oh hendak kawin aja jauh pada garing, bidaraan. Yang ke-11 sunnah berwudu setelah daripada berbuat dosa. Sunnah berwudu. Setelah berbuat dosa sunnah berwudu, tapi jangan mengulangi lagi. Jangan mengulangi lagi. Yang ke-12 setelah memaki orang sunnah berwudu. Mamai. Cari kawan-kawan. Kau kayak ini. Yuk kita wuduan yuk. Bagus ya kayak gini. Yang ke-13 sunnah berwudu setelah berkata yang kada baik. Perkataan yang kada baik itu sunnah berwudu imbahnya. Yang ke-14 sunnah berwudu setelah marah. Karena orang yang marah ini kata Nabi minasyaitan, dari setan. Setan itu tercipta dari api. Api itu bisa padam dengan air. Maka ketika engkau marah kata Nabi, bal yatawadda, maka berwudu. Bila setelah berwudu masih marah, maka mandilah. Bawa mandi, kubur mandi. Masih marah, bila ada baknya tajam di situ. Penyalam timbul pula. Soal timbul masih marah kada usah timbul lagi. Mati di situ lagi kada tahu lagi. Oh menyarikan benar. Mengimbah wudu masih marah tuh berarti lain marahnya. Sunnah berwudu setelah marah. Dan sunnah berwudu setelah daripada memikul mayit. Memikul mayit. Jadi kerandanya itu dibawa, memikul keranda mayit setelahnya sunnah berwudu. Kalau setelah memandikan mayit itu sunnah mandi. Tapi kalau hanya memikul, ini sunnah berwudu. Soalnya memikul keranda. Banyak kejadian yang aneh-aneh memikul keranda itu. Ada yang dalam keranda tuh orangnya halus, tapi sekali dibawa berat banget, sampai berenam yang membawa. Ada dalam keranda tuh orangnya lama, tapi sekali dibawa ringan aja. Ada yang kayak itu. Rupanya kata Nabi SAW, di antara sebab jenazah itu jadi berat, ketika orang azan dia dalam keadaan berbaring, barambah, kada hendak berduduk, kada hendak bangun. Oh dengar kamu orang azan berapa sambil nonton TV atau napakah di HP kadi kucing. Orang azan nih, maka nanti ketika dia mati, ujar Nabi, nanti akan diberatkan oleh Allah tubuhnya, jasadnya, sehingga menimbulkan fitnah. Jadi mau kita bila orang azan mau duduk menghormati orang azan, duduk ulun. Salah azan berubah pula. Meningkat jangan berubah lagi, langsung lagi ke masjid. Minimal tadi jangan berubah. Itu kadang menghormati orang azan. Dan yang ke-16 sunnah berwudu setelah menyentuh mayit. Ada orang kematian kita datang ke rumahnya. Kan biasa yang kita cari siapa? Mana mayitnya aja. Padahal yang meninggal ini hanya pagi tadi meninggal. Kekawanan, kawan akrab meninggal. Pagi meninggal, jam 9 ditakziahi orang, kekawanannya mentakziahi. Ujian kekawanannya menakuni ke bininya, mana mayit lakimu?
Hanya pagi tadi meninggal, namanya sudah hilang. Misalnya nih kita datang ke rumah orang yang meninggal, tentu kan kita nanya mana mayatnya. Amun nang meninggal tadi misalnya narannya tukul misalnya. Meninggal si tukulnya, kita masuk ke rumahnya, mana tukulnya? Kada mungkin aku kayak itu. Tentu kita nanya mana mayatnya. Tujuh orang tuh di ruang tamu. Ketutup wan tapi bahala. Kita buka kan? Nah buka. Cuma membukanya mau nikah takuni kalau bininya kayak apa matinya tadi malam. Ini tahu buka. Sekali membuka, celing matanya, mulut celing. Maka mengigipi pulang sekali. Sekali bulik ke pidara, paksa dipalang pulang. 2 hari sekali disilang pakai kunyit. Pidaraan terus. Jadi sunnah kalau nyentuh mayit sunnah berwudu. Tapi kalau Pak Ustadz mentalkinkan mayit pun kalau sudah karena betisnya tanah kuburan itu tetap boleh mandi. Kada nyaman perasaan, apalagi mbah mandikan orang mati pun kada mandi itu kada nyaman perasaan. Makanya sunnah kalau kita mbah memandikan orang mati itu sunnah hukumnya di kita yang mandi, lah mbah mandikan orang mati. Tapi kalau nyentuh mayit sunnah hukumnya kita berwudu. Yang ke-18 sunnah, yang ke-17 sunnah berwudu ketika hendak tidur. Ini jarang diamalkan. Apalagi pindah hendak ancap aja guring. Maunya dipaksakan kita nih bila hendak guring bawa berwudu. Ujar Nabi SAW, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, seandainya dia bermimpi, mimpinya itu nyata. Dan mimpinya tuh yang baik-baik. Kalau dia tidur tadi dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan tidak berwudu, apalagi dalam keadaan kotor, igit, itu mimpinya mimpi buruk. Mbah bulik dari kampung, betis belicak masuk ke lampu guring, itu mimpi itu anak timbak polisi, anak jadi hantu, macam-macam mimpinya nang seram-seram banget. Kenapa? Guringnya tidurnya kada bersih. Jadi sunnah hukumnya kita sebelum tidur tadi berwudu. Yang ke-18 sunnah berwudu ketika hendak membaca Quran dan zikir. Kalau menyentuh Quran itu hukumnya wajib berwudu. Tapi kalau membaca Quran sunnah berwudu. Kata Nabi SAW, orang yang membaca Quran dalam keadaan sholat, di dalam sholatnya dia baca Quran, maka satu hurufnya pahala 100. Kalau di luar sholat dia baca Quran tapi dalam keadaan berwudu, maka satu hurufnya 25. Kalau dia baca Quran tapi tanpa wudu di luar sholat, maka satu hurufnya 10 pahala. Jadi kalau mau kita tadi ganal pahalanya, besar pahalanya, baca Quran bawa berwudu. Walaupun hukum membaca Quran berwudu itu hukumnya sunnah. Dan sunnah pula berwudu yang ke-19 ketika hendak duduk di dalam masjid. Jadi kalau mau masuk masjid, duduk di masjid sunnah berwudu. Dan yang ke-20 ketika hendak lalu daripada masjid, 4 lalu aja sunnah juga berwudu. Yang ke-21 sunnah berwudu ketika hendak belajar ilmu, bagus berwudu. Tempung ngasuh, jadi kadang ngantuk di majelis, sunnah hukumnya berwudu. Yang ke-22 ketika hendak membawa kitab ilmu, bawa kitab itu sunnah berwudu. Kalau Quran wajib kan berwudu. Sama kita itu bawa ini Yasin, apa itu? Yasin terjemah. Kan ada tuh Yasin terjemah. Yasin terjemah yang halus tuh. Itu wajib hukumnya nyentuhnya berwudu. Kenapa? Karena di situ ada Yasin. Yasin itu kan Al-Quran. Ini kadang-kadang nang kada paham nih Yasin nang terjemah, apalagi gambar-gambar nang picok nomor 3, 4, 5, 10, 70. Kan baga gambar orang tuh. Main timbay aja Yasinan di rumah tuh, jangan dipinjam. Oh Yasin syuting, nah sambut lah. Oh juga timbay ya 2 kali karena kamu kawan timbay. Udah boleh, haram hukumnya tuh mahina Quran. Baik-baik kalau mendak Yasin terjemah nang bila Yasinan di rumah tuh, nah kalau bisa pun jangan dipiring kalau bisa.
Karena di piring itu wadah apa? Wadah makan. Ya hendak di situ Quran sejajar lah. Mohon hendak di atas bangku, di atas bantal kah? Nang tadi lebih tinggi daripada telapak betis kita. Apalagi di lantai. Oh, di hamburnya Yasin di lantai. Oh, ambil syuting. Batalah nah tiba ya. Oh, sambutan ya. Manja malaikat bungolnya ini. Malaikat. Sangkanya nama timbanya itu buku biasa. Padahal yang ditimbanya dilemparnya tadi ya Yasin itu apa? Hatinya Al-Quran. Kalau Fatihah itu ibunya Al-Quran, Yasin itu jantungnya Quran. Jadi walaupun di situ terjemahnya ada, tapi tetap ada surah Yasinnya situ. Jadi baik-baik mandaknya baik-baik. Minimal tadi di atas bangku. Kalaupun di mangkok, cari mangkoknya yang agak ganas. Jangan di piring nang tipis tadi. Piring nang wadah hibah mah andak sambal belacan di situ di basuhnya di andaknya Yasin itu kurang adab. Nah, kurang adab. Kemudian sunnah berwudu ketika hendak menulis ilmu. Kemudian sunnah berwudu yang ke-24 ketika hendak ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah hukumnya berwudu. Yang ke-25 sunnah berwudu karena ragu. Batalkah belumkah? Batalkah kadakah? Boleh hanya kada wudu boleh. Jadi ketika kita ragu batalkah kada, maka kada batal. Tapi walaupun dalam hukum fikih batalkah kadakah, maka kada batal dalam hukum fikih, tapi tetap sunnah wudu bagusnya. Kan bisa kita kayak tadi tuh bat kantor kan ada udah. Aku nih kawan kantor aku tadi. Bah, ya. Bawa patai tadi apa? Bila ada saksinya pas saya batal. Adalah aku nak kisah Imam Jagau. Ini ada di kampung tuh imamnya Jagau. Orang Jagau jadi imam. Sekali sidin jadi imam pas sujud terakhir tekan tuh. Kamu sabunyinya. Sidin kadang mau betal. Suah ditagur orang dan nang nagurnya tampar sidin. Orangnya agak Jagau tadi. Kebetulan pas waktu itu tuh ada nang nagur. Tak langsung bilang maaf kau tadi tekan tuh. Imam kau jangan main-main kok. Ada siapa saksinya nyerang imam tadi, imam Jagau tadi? 2 aja sih dia saksi. Nah pak siapa? Nah hidung wan talingaku. Hidungku jelas mencium di sini. Bau patai. Talingaku jelas mendengar rupanya. Mic-nya harap di masjid tuh. Siket aja bunyi, pot aja. Kayak pater bunyi di luar. Mahal bang, mic-nya mahal. Makanya bila mic mahal tuh, aja tuh, wak bunyinya. Tapi nang mic di kakabun tuh kasihan aja. Jadi penceramah tuh paling ngalih kalau ceramah di kampung. Harap pang masuk kabur tuh. Curongnya pakai curong kan. Curong mic tuh hendaknya di luar masjid, ada pakannya ke jauh, orangnya di dalam. Nah aja panitia bisiki, guru semangat ceramah. Kayak anak semangat ceramah. Maka orang di kampungnya harap pulang sebelum berceramah lah di surong sangatku banyu ada di surong namanya asbak di surong. Di ndaki rokok. Itu ada tuh kampungnya aku ada sebut ngarannya kampungnya. Jadi sebelum ceramah tuh bujur kayak langkau surau. Mungkin kita bisa merokok zaman mainan bujur kayak langkau, merokokan. Naja dari jauh. Mantap guru ya, harus. Guru ada tapi melihat lagi bahasa kayak langkau tuh kan. Maka mic-nya berbahaya pelan kedengaran. Ini ajar guru Ahmad Zaini. Kita itu bapak aja berselawat berceramah. Ini nah sound sistemnya ini rohnya. Rohnya. Bila nangka ini nah ini semangat. Apalagi berhabsi baca selawat. Lah, tapi sudah bila berceramah 2 menit mati. Mbah tuh baku ciaknya. Nah itu yang kada karuan lagi ceramah lalu hendak ampih aja tuh. Itu biasa kita orang-orang di kampung tuh kada tapi memperhatikan mic. Yang diperhatikannya apa? Wadai. Nah, acara kelima sebelum ceramah, acara istirahat. Oh itu datang tuh wadai, bunyi susu tuh datang. Mic-nya harus dibaiki kada. 3 kali udah ceramah di wadah. Itu pang mic-nya. Nah jadi kayak itulah. Jadi memang kita ini mic ini penting tadi. Nah yang ke-25 karena syak pada hadas maka dia dianjurkan untuk berwudu. Nah itulah 25 perkara yang tadi dianjurkan kita untuk berwudu
disunnahkan. Pasal yang ke-9 pada menyatakan tayamum. Wa ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malam ini kita cukup satu kitab lah pas jam. Jemaah sekalian yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu paham berataan. Jadi banyak aja majelis, ada pertanyaan, ada nang betakum. Di sini kada ada nang betakum. Subhanallah, paham berataan. Alhamdulillah. Sanang benar hati. Ini memang jelas benar dari insyaallah. Ini ada yang nanya. Adalah ibu-ibu jemaah majelis yang mulia, insyaallah Selasa malam Rabu ini Al-Fakir Abdurrahman Ulur akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Jadi yang pertama, bila selama pengajian di majelis Nurul Qalbi ini ada kata-kata yang salah, singgung, tingkah laku yang salah, mohon dimaafkan. Yang kedua, didoakan insyaallah perjalanan umrah kami kurang lebih 12 hari. Didoakan mudah-mudahan diberi keselamatan, kesehatan, kemudahan, dilancarkan ibadah umrahnya sampai nanti pulang lagi ke tanah air tanggal 26 insyaallah. Mudah-mudahan kita juga yang hendak tadi menunaikan ibadah umrah, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini kita pun bisa menunaikan ibadah umrah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal hajja wal umrah fi baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenal. 2010 lahir. SD kelas 6. Iya. Bukan ya? Enggak. Bukan ya? Lihat bener dulu. Mamang gitu aja. Lihat lu bang. Hah? Iya, ada hantu.